Dulu waktu SD kelas 4 saya pernah berantem sama teman saya sendiri dan itu disaksikan oleh banyak guru. Itu pas saya masih sekolah ya, saya pernah membuat marah salah satu guru saya karena bernyanyi dan bermain musik di dalam kelas sehingga membuat marah guru saya. Dan itu yang nyanyi itu tidak hanya saya tapi juga teman-teman saya. Jadi rame-rame gitu. Saya takut guru tersebut tidak meridhoi saya dan takut ilmu saya tidak bermanfaat. Adalah hal yang sangat tidak wajar. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa siswa membacok gurunya sendiri? Yang bahkan itu dia itu dapat ilmu dari gurunya. Terus apa yang diperjuangkan? Hanya sebuah nilai, hanya sebuah angka. Seharusnya pemerintah ataupun lembaga pendidikan sekarang lebih mementingkan adanya pendidikan moral yang lebih lanjut. Adanya kasus seperti tadi siswa yang sampai melakukan pembacokan kepada gurunya itu sudah sangat melebihi batas kemanusiaan lah, itu tidak wajar. Pentingnya akhlak dulu sebelum ilmu ya. Jawaban itu sudah jelas. Pendidikan moral adalah nomor 1. Saya mempunyai guru dulu pernah berkata seperti ini. Akhlak atau moral itu nomor 1, sedangkan ilmu itu nomor 52. Maksudnya gimana? Betapa pentingnya akhlak dibandingkan dengan ilmu? Keduanya saling melengkapi sih, karena di samping pendidikan moral itu untuk membenahi akhlak, tetapi intelektual juga penting untuk mengembangkan bagaimana seseorang itu dapat berpikir. Pendidikan moral ya, berbicara mengenai moral, kita bahasa lainnya mengenal dengan istilah etika ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai etika itu ada etika dengan diri sendiri, etika dengan orang lain. Nah, orang lain ini bisa teman, bisa orang tua, bisa guru. Nah, artinya etika ini sangat terkait dengan kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Etika yang baik bisa jadi akan mengarahkan kita kepada hubungan yang baik juga dengan orang lain, sedangkan etika yang buruk pasti juga akan mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan orang lain. Adapun mengenai kasus yang terjadi baru-baru ini di mana ada seorang murid yang membacok atau menggorok gurunya sendiri dengan menggunakan benda tajam, kita sangat prihatin ya pastinya dengan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa ya ada yang kurang lah, atau mungkin ada yang salah bahkan kayak gitu. Apalagi kalau kita melihat motif dari pelaku, kenapa dia melakukan penganiayaan seperti itu, ternyata hal yang sebenarnya sangat bisa dikomunikasikan. Di sana kita tahu bahwa berita yang beredar mengatakan bahwa dia adalah murid yang bermasalah, kemudian nilai UTS-nya kurang bagus, dan dia nggak terima dengan semua itu. Harusnya hal-hal seperti ini bisa diminimalisir dengan komunikasi yang baik. Jadi etika perlu ditekankan, komunikasi antara guru dan murid yang baik antara guru dan murid juga perlu digalakkan. Terkadang murid punya asumsi tersendiri terhadap gurunya, guru juga punya asumsi sendiri terhadap murid-muridnya. Kalau dua hal ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya bisa menjadi salah paham. Murid tidak tahu bahwa guru sering memanggil muridnya ke kantor karena segudang permasalahan yang dialami itu justru untuk kebaikan murid, tapi murid nggak bisa menangkap sinyal itu. Di satu sisi, guru juga nggak mengatakan kepada murid. Mungkin ketika memanggil dia menasihati dengan cara yang atau bahasa yang mungkin kurang nyaman bagi murid itu. Nah, itu semua bisa menjadi bahan introspeksi dan bahan pelajaran bagi kita semua. Dalam penyelenggaraan pendidikan, etika, komunikasi adalah hal yang utama. Dan semua orang turut berperan untuk
menjadikan semua ini berjalan dengan baik, supaya hasil yang dicapai bisa menjadi positif dan semaksimal yang kita harapkan. Kemudian kalau menanggapi banyaknya orang atau oknum ya, kita menyebutnya oknum pada zaman sekarang ini, oknum itu berpendidikan tinggi tetapi etikanya kurang. Ya, itu berarti ada kesalahan di dalam cara mendidik. Bukan pengajaran ya, tapi pendidikan. Kalau kita bicara pengajaran berarti lebih ke aspek kognitif, sedangkan kalau pendidikan itu tidak hanya kognitif tapi juga sikap atau afeksi. Nah, orang-orang yang pendidikannya bagus tapi etikanya kurang berarti dia ada proses dalam pendidikannya yang kurang tepat, sehingga terjadi hal-hal yang seperti kita ketahui fakta sekarang ini, orang berpendidikan tinggi ternyata melakukan kejahatan, baik itu kejahatan fisik, kejahatan intelektual, ataupun yang lain sebagainya. Bagaimana sikap kita seharusnya? Ya, kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia akademik, ya alangkah lebih baiknya kalau kita itu mengarahkan anak didik itu tidak hanya pandai secara akademik, pandai secara intelektual, tapi juga yang paling penting adalah memiliki moral atau etika yang baik.